Apa jadinya jika Indonesia harus berhadapan dengan skenario paling mengerikan dalam sejarah modern? Bagaimana jika Perang Dunia Ketiga benar-benar pecah, dan Indonesia terpaksa terlibat di dalamnya? Apakah kita siap? Mampukah kekuatan militer kita bertahan dalam konflik global yang melibatkan negara-negara adidaya? Bayangkan pagi yang damai tiba-tiba berubah menjadi kepanikan akibat sirene peringatan serangan udara. Bayangkan kapal perang berseliweran di perairan Nusantara, jet tempur meraung di angkasa, dan rakyat bergegas mencari perlindungan. Apakah ini hanya fiksi belaka, atau bisa menjadi kenyataan? Tetaplah bersama kami, karena dalam video ini kita akan membahas secara rinci segala kemungkinan yang terjadi jika Indonesia terlibat dalam Perang Dunia Ketiga. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Perang Dunia Ketiga bukan lagi sekadar cerita dalam buku sejarah atau film fiksi ilmiah. Ketegangan geopolitik di berbagai belahan dunia terus meningkat. Blok kekuatan mulai terbentuk, aliansi militer semakin menguat, dan konflik berskala kecil bisa saja memicu peperangan yang lebih luas. Jika perang global benar-benar meletus, di mana posisi Indonesia? Dan bagaimana dampaknya bagi kita? Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di jalur strategis antara Samudra Hindia dan Pasifik, Indonesia memiliki peran penting dalam jalur perdagangan dan militer. Keberadaannya di antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia membuat Indonesia menjadi wilayah yang sangat diperhitungkan dalam perhitungan strategi global. Dalam situasi perang dunia, Indonesia kemungkinan besar akan menghadapi tekanan untuk memilih pihak. Namun, pertanyaannya adalah, apakah Indonesia akan tetap netral seperti pada perang dunia sebelumnya, atau justru harus berpihak demi kelangsungan negara? Militer Indonesia saat ini merupakan salah satu yang terkuat di Asia Tenggara. Dengan jumlah personel aktif lebih dari 400.000 prajurit, armada udara yang semakin berkembang, serta kapal-kapal perang yang terus diperbarui, Indonesia memiliki kemampuan bertahan yang cukup baik. Namun, dalam skala perang dunia, kekuatan militer kita masih jauh dibandingkan dengan negara-negara adidaya. Indonesia memiliki sistem pertahanan berbasis alutsista modern, tetapi apakah cukup menghadapi teknologi perang canggih seperti drone eye, rudal hipersonik, dan serangan siber? Indonesia dikenal sebagai negara yang menjalankan politik luar negeri bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Namun, dalam skenario perang dunia, tekanan untuk bergabung dalam aliansi tertentu akan semakin kuat. ASEAN sebagai organisasi regional tentu akan memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas. Indonesia bisa saja memilih untuk beraliansi dengan negara-negara besar seperti China atau Amerika Serikat, tergantung pada kepentingan nasional. Namun, keputusan ini tidak bisa diambil dengan mudah karena bisa berakibat pada ancaman besar bagi kedaulatan negara. Jika Indonesia ikut serta dalam Perang Dunia Ketiga, maka dampaknya terhadap perekonomian akan sangat signifikan. Mata uang bisa anjlok, perdagangan terganggu, harga bahan pokok melambung, dan ketahanan pangan bisa menjadi masalah serius. Selain itu, masyarakat akan menghadapi ketidakstabilan, pengungsian massal, dan meningkatnya angka kemiskinan akibat kehancuran infrastruktur. Di sisi lain, industri pertahanan dan militer bisa berkembang pesat karena permintaan akan senjata dan peralatan perang meningkat. Namun, apakah itu cukup untuk menutupi kehancuran sektor lainnya? Perang modern tidak hanya melibatkan serangan fisik, tetapi juga perang siber dan ancaman nuklir. Indonesia bukan negara pemilik senjata nuklir, tetapi bisa menjadi target serangan jika konflik semakin meluas. Selain itu, serangan siber bisa melumpuhkan infrastruktur vital seperti listrik, komunikasi, dan perbankan. Mampukah Indonesia mempertahankan diri dari ancaman semacam ini? Apakah kita sudah memiliki sistem pertahanan yang cukup kuat untuk menangkal serangan siber dari negara-negara maju? Jika perang benar-benar terjadi di Indonesia, bagaimana cara rakyat bertahan hidup? Penyelamatan warga sipil, pengungsian massal, dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi krisis menjadi faktor utama yang harus diperhitungkan. Pemerintah harus memiliki rencana darurat yang jelas, mulai dari perlindungan warga sipil, distribusi pangan, hingga strategi evakuasi. Namun, apakah kita benar-benar siap menghadapi kemungkinan ini? Meskipun skenario ini terdengar menakutkan, kita tidak boleh kehilangan harapan. Diplomasi tetap menjadi senjata utama dalam mencegah perang. Indonesia dengan peran strategisnya dalam komunitas global harus terus berupaya menjaga perdamaian dan menegaskan sikap sebagai negara yang menjunjung tinggi stabilitas dunia. Sebagai rakyat, kita harus selalu waspada dan mendukung segala upaya perdamaian agar skenario Perang Dunia Ketiga tidak menjadi kenyataan yang pahit. Dalam sejarah, kita telah belajar bagaimana negara-negara yang terlibat dalam perang besar menghadapi tantangan luar biasa.
Perang Dunia Pertama dan Kedua mengajarkan bahwa konflik global membawa kehancuran yang luar biasa bagi masyarakat sipil. Infrastruktur hancur, ekonomi runtuh, dan jutaan nyawa melayang. Jika perang skala global kembali terjadi, tidak ada pihak yang benar-benar menang. Semua akan mengalami kerugian besar, baik secara material maupun moral. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi mediator dalam konflik global. Dengan posisi geografis yang strategis dan kebijakan luar negeri yang netral, Indonesia bisa menjadi jembatan diplomasi antar negara yang berseteru. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana mempertahankan netralitas tanpa dianggap sebagai ancaman oleh pihak-pihak yang bertikai. Negara-negara yang terlibat perang biasanya akan berusaha menarik negara lain untuk berpihak kepada mereka, dan disinilah ujian terbesar bagi Indonesia dalam menjaga kedaulatan serta stabilitas nasional. Jika kita berbicara soal kesiapan individu, setiap warga negara harus memiliki pemahaman tentang bagaimana menghadapi situasi darurat. Pendidikan tentang kesiapan menghadapi bencana, pelatihan bertahan hidup, hingga strategi menghadapi krisis pangan dan energi menjadi hal yang sangat penting. Tanpa kesiapan ini, masyarakat akan lebih rentan terhadap dampak buruk dari perang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai bangsa, kita harus selalu siap menghadapi berbagai kemungkinan terburuk. Namun, harapan terbesar kita adalah bahwa diplomasi dan perdamaian akan selalu menjadi jalan utama dalam menyelesaikan konflik global. Perang bukanlah jawaban, dan kehancuran yang ditimbulkannya tidak akan pernah bisa sebanding dengan apapun yang ingin dicapai melalui kekerasan. Perang Dunia Ketiga adalah sesuatu yang tidak kita harapkan, tetapi dunia saat ini semakin tidak pasti. Indonesia sebagai negara berdaulat harus selalu siap dalam menghadapi berbagai skenario, baik melalui penguatan militer, diplomasi, maupun kesiapan rakyatnya. Bagaimana menurut kalian? Jika Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi, apa yang seharusnya dilakukan Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Temukan video menarik lainnya di playlist channel kami.